Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengapu kita yaitu Al-Ustaz Ubaidi Hasbillah dan juga rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai surah Luqman ayat 11, yang mana ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu yang dijelaskan oleh saudara kita Silmi Daidan dan juga Muhammad Fathi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidz zalimuna fi dhalalin mubin. Artinya, inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Adapun mufradat pada ayat ini, yang pertama adalah kata hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah, yaitu penciptaan langit dan bumi serta seluruh isinya yang diceritakan oleh Allah yang muncul dari perbuatan penciptaan dan takdir Allah yang esa, yang tidak akan sekutu baginya. Ayat ini adalah kelanjutan dari ayat 10, yang mana yang ayat 10 itu menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi bahwasannya hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah kala itu. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sembahan-sembahan yang dimaksud adalah berhala-berhala dan juga tandingan-tandingan yang mereka sembah dan juga mereka seru kala itu. Kemudian kata selanjutnya balidz zalimuna. Akan tetapi sebenarnya orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang menyekutukan Allah dan menyembah selainnya itu, fi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan. Kesesatan yang dimaksud kesesatan ini dalam Ibnu Katsir yaitu kebodohan dan kebutaan yang nyata. Kemudian penafsiran pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya bahwa yang disebutkan pada ayat di atas adalah ciptaan Allah baik yang ada di langit maupun di bumi, yaitu penjelasan yang sudah dijelaskan di ayat 10 tadi. Maka tidak ada sesuatu pun yang bersekutu dengan Allah dalam menciptakan semua makhluk itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menciptakan itu, tidak ada makhluk lain yang membantunya. Dan tidak sesuatu pun yang berkuasa atasnya selain Allah. Tidak ada sesuatu pun yang berhak memindahkan ataupun mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Segala keperluan untuk kelangsungan hidup makhluk itu, di mana ia dapat hidup dan di tempat mana ia akan mati, demikian pula tentang kegunaan dan bahaya yang dapat ditimbulkan makhluk itu. Semuanya diketahui, diatur dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang mempersekutukannya dengan kalimat fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Cobalah tunjukkan kepadaku apa yang telah diciptakan berhala-berhala dan patung-patung yang kamu sembah itu. Apakah patung-patung itu berbuat sesuatu sehingga dapat diyakini sebagai Tuhan selain aku? Tidak, tentu tidak. Kemudian kata tanyama, kata tanyama pada kata madza itu menunjukkan makna ingkar, yakni ingkar bahwasannya para berhala itu dapat menciptakan sesuatu atau makhluk manapun, makhluk apapun, ya. Bagaimana menciptakan sesuatu, bahkan berbicara pun para berhala itu tidak akan bisa. Kemudian lanjut, setelah Allah Subhanahu wa taala menantang
para sekutu, para sekutu-sekutu, para orang yang mempersekutukan Allah itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengakhirinya pada ayat ini dengan diterangkan bahwa orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah adalah orang-orang yang bodoh, sesat, dan memperturutkan zalim kepada dirinya sendiri sehingga mereka ditimpa azabnya. Maka orang-orang yang sesat itu, orang-orang yang zalim itu berawal dari orang yang bodoh yang terbujuk oleh rayuan syaitan. Maka mereka tersesat dan akhirnya bersekutu, akhirnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah dari ayat ini bahwasanya kita dapat mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala keesaannya. Allah menciptakan langit tanpa tiang yang terlihat mata, yang tanpa tiang yang terlihat mata. Kalau secara logika kita tidak akan bisa menilainya, kita tidak akan bisa memikirkannya ya. Ataupun gunung-gunung yang diletakkan di atas bumi untuk menjaga keseimbangannya, dan mengembangbiakan setiap hewan di atas bumi dan menurunkan air dari langit dan lain sebagainya. Nah, semua itu adalah ciptaan Allah. Nah, maka orang-orang yang menyekutukan Allah itu, Allah Subhanahu wa taala mengecam atau menantang mereka agar memperlihatkan sesuatu dengan apa yang mereka ciptakan. Karena semua yang di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin mereka akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, yang pertama, marilah senantiasa beriman dan beramal soleh ya. Karena ini adalah salah satu kutipan dari ayat 8 tentang seruan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan juga beramal soleh. Karena orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat ganjaran yang besar berupa surga. Mereka kekal di dalamnya, janji Allah itu pasti. Mereka, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi bijaksana. Kemudian hidup di dunia ini janganlah hanya menikmati fasilitasnya saja ya. Jadi jangan hanya menikmati udaranya saja, kita harus menjaganya juga. Akan tetapi bertadabur dan bersyukurlah untuk menguatkan iman kita. Bertadabur dan bersyukur untuk guna menguatkan iman kita. Kemudian pelajaran selanjutnya, janganlah sombong atas kenikmatan yang kita peroleh, karena kenikmatan yang kita peroleh semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seperti yang kita ketahui, ilmuwan-ilmuwan yang sudah membuat suatu penemuan seperti menemukan lampu, handphone dan lain sebagainya, itu hanyalah mereka hanya mendaur ulang apa-apa yang sudah ada di bumi. Karena hakikatnya bahan-bahan yang mereka buat itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah janganlah menjadi orang zalim, karena orang yang zalim berada di dalam kesesatan nyata seperti yang dijelaskan di akhir ayat tadi. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.